Pernah kepikiran gak sih, kenapa ya ada negara yang kaya banget, sementara negara lain kayaknya ya gitu-gitu aja, terjebak dalam kemiskinan? Kita lihat ini di mana-mana kan, kesenjangan ini nyata banget. Tapi, apa sih sebetulnya akarnya? Nah, kita akan coba bedah pertanyaan super besar ini dengan panduan dari buku yang fenomenal, Why Nations Fail. Dan ternyata jawaban atas pertanyaan raksasa tadi mungkin tersembunyi di satu tempat yang sangat-sangat unik. Bayangin, sebuah kota yang kebelah dua cuma karena perbatasan. Disinilah, di kota ini, kita bisa lihat miniatur yang pas banget dari jurang pemisah kekayaan di seluruh dunia. Coba dibayangin, di sisi utara itu Nogales, Arizona. Pendapatan rumah tangga rata-ratanya $30.000. Hampir semua remaja sekolah, layanan publiknya jalan, harapan hidup tinggi, aman lah. Tapi, coba kita lompat pagar, cuma beberapa meter aja ke selatan, ke Nogales, Sonora di Meksiko. Dan, boom, dunianya langsung beda. Pendapatan anjlok jadi sepertiganya, banyak anak muda nggak sekolah, angka kematian bayi tinggi, jalanan jelek, kriminalitas di mana-mana. Ini bener-bener dua dunia yang berbeda, padahal cuma dipisahin sama pagar. Dan yang bikin makin aneh, orang-orang di kedua sisi ini tuh sama. Budayanya sama, geografinya sama, nenek moyangnya sama, bahkan mungkin makanannya juga mirip-mirip. Lantas kok bisa nasib mereka beda banget? Nah, inilah misteri utama yang coba dijawab sama buku Why Nations Fail. Oke, sebelum kita masuk ke jawaban utamanya, kita singkirin dulu yuk beberapa teori yang populer tapi ternyata keliru. Kita coba bongkar satu persatu ya. Teori pertama, ini yang paling klasik, hipotesis geografi. Dulu tuh ada filsuf namanya Montesquieu yang mikirnya simple aja. Oh, orang di negara tropis itu cenderung malas karena cuacanya panas. Ya wajar aja mereka miskin. Dulu mungkin kedengarannya masuk akal ya, tapi teori itu langsung ambruk begitu kita lihat sejarah. Kenapa? Karena peradaban paling maju dan kaya di masa lalu, kayak Aztec dan Inca, justru adanya di daerah tropis. Jadi, jelas bukan iklim masalahnya. Ada hal lain yang jauh lebih mendasar. Nah, para penulis buku ini nunjukin faktor lain yang lebih penting, demografi. Jadi begini, waktu penjajah Eropa datang, Spanyol itu nemuin peradaban yang penduduknya padat banget. Wah, ini kan sumber tenaga kerja gratis yang siap dieksploitasi. Sementara itu, Inggris pas datang ke Amerika Utara nemuinnya lahan yang relatif kosong. Nah, perbedaan kondisi awal ini ternyata jadi titik penentu segalanya. Nah, disinilah kita sampai ke jantung argumen buku ini. Jadi, mesin yang sesungguhnya di balik kaya atau miskinnya sebuah negara itu bukan geografi, bukan budaya, bahkan bukan demografi. Kuncinya cuma satu kata, institusi. Buku ini ngebagi institusi jadi dua jenis. Yang pertama, namanya institusi ekstraktif. Gampangnya, ini adalah aturan main yang dirancang sama sekelompok kecil elit buat ngeruk kekayaan dan tenaga dari mayoritas masyarakat. Contohnya, ya kerja paksa, monopoli yang dilindungin penguasa, perampasan tanah. Tujuannya cuma satu, bikin yang di atas makin kaya. Nah, lawannya adalah institusi inklusif. Ini kebalikannya. Aturan mainnya adil buat semua orang. Hak milik pribadi dilindungi, hukum berlaku buat semua, dan setiap orang dikasih kesempatan yang sama buat berpartisipasi. Sistem kayak gini yang bikin kita, orang-orang biasa, jadi semangat buat berinovasi, investasi, dan kerja keras. Kenapa? Karena kita yakin hasil kerja keras kita aman dan gak bakal dirampas begitu aja. Terus pertanyaannya, gimana ceritanya dua jenis institusi yang beda banget ini bisa muncul di benua yang sama? Nah, untuk jawab itu, kita lihat aja langsung kasusnya koloni Spanyol dan Inggris. Waktu Spanyol sampai di Peru, apa yang mereka lakukan? Mereka tangkap Kaisar Inca, terus jarah semua emasnya. Tapi yang paling penting bukan itu. Mereka sadar kalau mereka nggak perlu bikin sistem penindasan dari nol. Mereka tinggal ambil alih aja sistem kerja paksa yang udah ada dari zaman Inca, yang namanya Meta, terus mereka bikin jadi jauh lebih kejam buat keuntungan mereka sendiri. Nah, ini dia perbedaan kuncinya. Tujuan utama Spanyol itu buat menjarah. Simple, taklukkan penguasa lokal, paksa jutaan penduduknya kerja, keruk hasilnya. Sebaliknya, Inggris datang ke Amerika Utara tujuannya buat menetap. Awalnya mereka coba niru model Spanyol, tapi gagal total. Kenapa? Karena nggak ada populasi padat yang bisa diperbudak. Mau nggak mau, mereka harus cari cara lain. Ngasih insentif ke para pendatangnya sendiri supaya mereka mau kerja. Cerita di Jamestown, Virginia, tuh contoh yang pas banget. Awalnya, mereka coba tuh model paksaan ala Spanyol. Hasilnya,
Bencana, kelaparan di mana-mana, soalnya para pendatangnya tinggal kabur aja ke hutan. Gampang. Akhirnya mereka nyerah. Perusahaan yang ngelola koloni terpaksa ngasih insentif. Oke, kalian kita kasih tanah. Terus, nggak lama kemudian, mereka juga dikasih hak suara di pemerintahan. Dan, tanpa disadari, justru karena kegagalan dan keterpaksaan inilah, lahir cikal bakal institusi inklusif di Amerika. Dan warisan dari dua jalan yang beda banget ini, satu lahir dari keserakahan, yang satu lahir dari keterpaksaan, ternyata efeknya panjang banget, bahkan terus membentuk dunia kita sampai detik ini. Jadi gini, institusi itu punya kecenderungan buat melanggengkan dirinya sendiri. Institusi yang ekstraktif itu menciptakan semacam lingkaran setan. Para elit yang udah di atas bakal pakai semua kekuasaan mereka buat mastiin sistemnya nggak berubah. Dan siapapun yang coba melawan bakal disingkirkan. Sebaliknya, institusi yang inklusif menciptakan lingkaran kebajikan. Karena kekuasaan itu tersebar, ada sistem checks and balances, jadi susah buat satu kelompok aja ngambil alih sistem buat keuntungan pribadi. Coba deh lihat data ini. Ini nunjukin perbedaannya secara gamblang. Di awal abad ke-20, Meksiko dengan sistem ekstraktifnya cuma punya 42 bank. Itu pun isinya monopoli buat orang-orang kaya. Sekarang bandingin sama Amerika Serikat yang sistemnya inklusif. Mereka punya hampir 28.000 bank. Ini bukan cuma soal angka ya, ini soal akses ke modal. Apakah modal cuma buat segelintir orang atau buat semua orang? Warisan ini kelihatan banget bahkan di zaman sekarang. Coba kita lihat miliarder-miliarder ini. Carlos Slim di Meksiko, dia jadi super kaya setelah dapat monopoli perusahaan telepon negara. Ya, tentu lewat koneksi politik. Di sisi lain, ada Bill Gates di Amerika Serikat. Dia jadi kaya karena inovasi teknologi di pasar yang kompetitif. Dan bedanya di mana? Pas Microsoft dianggap terlalu berkuasa, malah pemerintah Amerika yang nuntut mereka buat batasin monopolinya. Coba bayangin, apa hal yang sama bisa terjadi ke monopolinya Carlos Slim di Meksiko? Kayaknya susah ya. Jadi, ini semua ngebawa kita ke satu kesimpulan akhir yang kuat banget. Kalau institusi itu adalah kunci dari kemakmuran, maka pertanyaan paling penting sebenarnya bukan soal ekonomi, tapi soal politik. Pertanyaannya adalah, siapa yang megang kuasa buat nentuin aturan mainnya? Karena pada akhirnya, nasib sebuah bangsa itu ditentukan oleh pertarungan politik tanpa henti soal bagaimana negara ini harus